tentunya STY akan melihat ini lawan Jepang dan lawan Arab. Nggak sembarang pemain yang harus dimainkan. Betul. Tidak boleh main-main, tidak boleh eksperimen dalam pertandingan ini. Ini kan kadang-kadang PSSI ada percepatan membuat kejutan. Oh iya. Ya. Itu Seperti yang Hilgers kemarin ambil sumpahnya di Brussels. Belgia. Iya. Nah, untuk Ini Kevin dia, Dix Kevin Dix, ya. terulang lagi Terulang di Copenhagen. Langsung jemput bola di sana. Nggak mungkin dia suruh ke sini lagi. Nggak mungkin Kevin Dix suruh ke sini. Jadi lebih bagus dia diambil sumpah di sana. Seperti yang dilakukan oleh Hilgers dan Eliano. Ya. Sehingga ketika itu ada, dia langsung didaftarkan. Karena pendaftaran itu kalau nggak tanggal 7 ke tanggal 8 dia terakhir. Untuk menghadapi pertandingan lawan Jepang dan dengan Arab Saudi. Jadi dia harus didaftarkan cepat karena paspor yang dibutuhkan. Soal alih federasi kan menyusul 1 hari 2 hari itu masuk. Tapi paspor ini kan penting untuk menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia setelah diambil sumpah. Nah itu yang saya berharap kalau lawan Jepang ini oke. Kita berjumpa lagi di Robola. Masih bersama Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bung Ropan. Oke, boy. Iya pasti dong, kita sebutkan semua waktu. Tapi kelihatan cerah juga ini. Gembira terus ya kelihatannya. Iya, kita harus gembira dong. Iya. Karena kita akan menyaksikan kembali penampilan timnas kita. Main di kandang. Dan mainnya di GBK. Main di GBK. Itu perlu kita nonton. Kita berdua mesti nonton itu. Ini, waduh, pemberitaan online, netizen, pengamat, semua mengomentari tentang duel ataupun 2 pertandingan sangat penting di GBK ini, Bung. Tanggal 15 ya? 15 dan 19. 15 dan 19. Melawan Jepang dan melawan Arab Saudi. Ini melawan 2 raksasa Asia, Bung. Ih, pastilah. 2 kekuatan besar di Asia. Saya mikir ngeri-ngeri sedap ini. Lawannya Jepang, Bung. Itu. Oke. STY sudah manggil 27 pemain, Bung ya. Ya. Ada nama yang dicoret, ada juga nama yang mungkin masuk lagi. Nah, Bu Ropan melihatnya bagaimana nih 27 nama ini, Bung? Iya, kalau bicara dari nama-nama ini kan tidak ada berbeda jauh, Boy ya. Tidak berbeda jauh. Kalau yang dicoret yang masuk keluar kan itu sudah biasa di tim nasional ya. Ramadan Sananta dibalik lagi masuk kan. Nah, ini dia. Muhammad Riyandi masuk, nanti Hernando kan yang ada di situ. Sayuri Bersaudara juga masuk, tapi walaupun konon kabar terakhir agak mengalami masalah ya dengan kebugaran mereka, tapi tetap masuk. Kemudian di jajaran pemain-pemain abroad cuma Ivar Jenner yang tidak bisa bermain kan lawan Jepang, tapi tetap jadi panggil. Karena kan tersedia lawan Arab. Iya, betul. Ada Ivar Jenner, betul, ada. Nggak mungkin dicoret ya. Hampir lupa saya Ivar Jenner. Nggak bisa main, Bung ya. Nggak bisa main. Ya karena akumulasi kan. Ya lawan Bahrain dan lawan Cina, Boy. Gitu, Boy. Asnawi, Bung. Ini rame juga ini. Iya. Ini kan polemik juga ini. Tidak dipanggil sih. Tidak dipanggil. Iya, karena STY mungkin melihat ada kurang bugar ya, ada masalah. Asnawi tidak bisa. Tapi dia main loh, Bung, kemarin. Iya, dia sudah menyatakan bahwa dia sebenarnya siap, tapi kan sudah tidak ada dalam list. Jadi sementara ya tergantung STY semuanya ini. Itu bisa termasuk Malik Rizadi sayang. Saya ingin Malik bermain sebenarnya, tapi dia nggak bisa tampil. Cuma yang kejutan di sini kan yang yang Hoki Caraka, memang benar-benar hoki ya. Masuk lagi. Bisa ada di dalam. Eliano dipanggil, Bung. Iya. Ya. Paling tidak Hoki bisa belajar lah, Bung ya. Kehadiran dia, pola latihan, disiplin dan semuanya, dia masih muda. Betul. Ya kan? Dia bisa dapat insight yang bagus dengan ada di timnas. Iya. Dia masih bisa dipakai untuk STY pakai di Piala AFF. Iya dong. Masih muda. Jadi dia harus menunjukkan dia sama Ramadan Sananta. Iya dong. Ramadan kan dipanggil lagi. Jadi Ramadan bisa masuk lagi bersama Hoki untuk ketersediaan di lini di depan nomor 9 yang ada di Piala AFF. Bisa karena STY kan membawa tim U22, Boy. Ya, gitu saya pikir. Jadi kalau bicara dengan 27 pemain nggak ada beda jauh. Jordi udah balik setelah cedera kan. Masuk lagi. Tinggal kita tunggu Mes aja. Mes kemarin pagi tidak dibawa ke Nice. Mereka terbang untuk Liga Eropa kan. Liga Eropa akan main nanti pagi subuh jam 2 waktu Indonesia bagian barat. Pagi mereka akan Nice. Nah, dia tidak ada karena tidak bugar. Setelah ada benturan pada Sabtu yang lalu ya melawan Willem II. 20 menang memang. Sehingga mungkin aja dia dijaga jangan sampai terlalu parah kalau dipaksakan karena memang nggak bugar sama sekali. Tinggalkan oleh pelatih Joseph Osting, pelatih 20. Ada 3 pemain bersama Steen juga yang tidak ada di sana. Semoga
dia bisa datang karena STY bilang hari Senin dia bisa mendarat. Tapi kita akan lihat lawan Ajax karena akhir pekan ini Twente lawan Ajax. Kalau dia tidak dia tidak lagi ada bermain, di sana, dia bermain, tanda tanya lagi kan? Tanda tanya, Bung. Apakah dia bisa bermain lawan Jepang? Kita sih ingin dia datang untuk bermain lawan Jepang, lawan Arab. Semua pasti ingin dia, ya kan? Oh, itu bisa kalau dia mau. Tapi dalam kondisi yang tidak bugar, apakah dia memang bisa dipaksakan untuk main lawan Jepang? Karena waktunya kan mepet. Kalau dia tidak bermain, dia melawan Ajax, Twente melawan Ajax nanti akhir pekan. Akhir pekan ini. Iya, begini. Berarti dia punya waktu sekitar 4 hari, 5 hari. 4-5 hari untuk 4-5 hari. Apakah mungkin kalau dia tidak bermain atau dia tidak ada di bench misalnya? Berarti kan dia agak serius dong. Kalau dia tidak ada, kecuali dia tidak dimainkan tapi dia ada di bench. Walaupun tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Ajax. Berarti oke lah, kondisinya masih oke. Tapi kalau tidak sama sekali, ini juga kan katakan dia datang. Tapi apakah dia dipaksakan untuk main lawan Jepang kan? Bahaya, hati-hati untuk memaksakan dia. Kalau tidak 100% dia bermain, bahaya untuk Messi Hilgers. Jadi kita berharap tim medis dari Twente mampu membuat recovery yang maksimal. Harus cepat. Mungkin saja dia ditinggalkan biar dia bisa recovery cepat ya. Dia tidak bisa berangkat ke Nice untuk Liga Eropa itu pada Jumat pagi itu. Ya. Karena Twente juga membutuhkan, Bung. Oh iya. Dia kan pemain inti. Iya. Pemain utama di Twente di belakang nggak tergantikan Messi Hilgers. Kuat boy. Jadi Twente juga berharap sekali dia itu pulih. Dia itu sembuh. Bukan saja untuk Indonesia, tapi untuk Twente sendiri. Sehingga dia diberikan kesempatan untuk pemulihannya. Udah tinggalkan aja dulu, biar dia cepat. Recovery-nya bisa cepat. Ya mungkin termasuk melawan Ajax juga kalau dia nggak dimainkan. Padahal kalau dia fit, Bung. Ini dia perdana main di GBK, Bung. Perdana main di GBK. Berkostum merah-merah atau putih-putih. Merah atau putih-putih. Dan itu kan diinginkan semua kan. Bahwa dia bermain di depan publik di GBK. Iya. Dan mimpinya dia, karena dia tahu bagaimana atmosfer GBK itu beda banget dengan stadion yang dia mainkan sekarang. Pasti sudah diceritakan oleh Tom Hai, Ragnar sudah bercerita banyak kan. Itzes juga pasti sudah bercerita, Verdong sudah bercerita dengan dia. Lu mesti main di GBK. Lu lihat tuh supporter tuh, fanatisme supporter tuh, militansi supporter Indonesia. Pasti dia bilang gini, Bung, Ngana mesti main di sana. Main dia bilang gitu. Gitu kan? Itu banyak. Ngana main, kita ke rumah sakit Manado tuh. Banyak tante-tante, om-om dan nonton kan bermain. Dia tuh oma-oma, opa-opa bisa. Iya, betul. Makanya pasti di saudara ini Bu sudah datang. Makanya kan saya bilang dia bisa datang Senin, bisa aja boy. Kita tunggu kalau dia Senin datang. Wah, iya. Enak tuh. Dia nggak main aja di pemanasan aja di pinggir lapangan, bisa meriah. Betul. Iya kan? Wah itu rame kalau Messi segera bisa nongol itu. Iya. Yang tadi Anda menyebutkan Bung Ropan tadi menyebutkan Yance dan Yakob ya. Kedua ini menurut Bung Ropan mungkin dari kacamata STY dua orang ini dipanggil walaupun kadang-kadang cedera. Selalu dipanggil tapi kemudian tidak berangkat. Ada aja masalah-masalah lain macam-macam lah. Ya. Kita sih menginginkan bisa bermain, terutama Yakob kan kalau bisa bermain ya. Dari flank kanan dia punya kecepatan yang bagus dan itu sudah dilihat di Piala Asia kan. Bagaimana dia bermain di Qatar Januari yang lalu. Jadi banyak ingin melihat bahwa dua orang ini bisa bermain tapi kembali lagi-lagi tidak bugar. Semoga dalam waktu dekat ini mereka bisa mendapatkan kesempatan dengan kondisi yang baik, cepat recovery untuk bisa dimainkan. Ya karena sisi kanan itu perlu. Ya walaupun kita masih punya Sandi, kita punya Eliano yang bisa bermain, tapi Yakob kita butuhkan, termasuk dengan Yance. Karena kenapa ST panggil mereka berdua juga, ST tahu bahwa stamina mereka, fisik mereka bagus. Dalam setiap latihan mereka itu bagus, menunjukkan performa VO Max yang bagus, strength yang bagus. Di antara semua pemain mereka juga itu paling top itu kalau bicara untuk fisik mereka. Ingat nggak Bung Yakob ketika dia bermain melawan di Piala Asia, Bung? Iya. Gol dari Marcelino kan lawan Irak kok nggak salah. Lawan Irak. Kita berharap Yakob performanya kan seperti saat itu. Dari sisi kanan dia masuk kan, dia mengelabui pemain belakang Irak dan memberikan umpan ke Marcelino. Luar biasa. Nah, itu yang kita akan tunggu, akan lihat kalau dia fit, dia bugar, dan dia diberikan kesempatan, dia bermain oleh STY. Ini yang enak untuk kita tunggu. Bisa saja, tapi tergantung soal kebugarannya dia. Siap nggak dia pada waktunya nanti untuk dimainkan? Saya pikir STY juga harus bisa memberikan kesempatan buat dia untuk bermain, terlepas dia main sebagai super sub di babak kedua, ya kan? Iya. Gitu. Nah di lini tengah Ricky Kambuaya dipanggil juga Bang ya. Iya. Kita lihat gak pernah main Bang ya Ricky.
Belum, susah kalau untuk bisa bermain, kecuali ya ada. Sekarang kan Ivan nggak bisa bermain, kesempatan tuh ada, tapi ada Nathan Cho yang bisa bermain di sana. Kecuali babak kedua kita, ini lawan Jepang boy, nggak sembarang untuk bisa dimainkan. Harus pemain-pemain top. Tapi paling tidak pilihan STY untuk dia karena dia menunjukkan konsistensi dan permainan di liga ya. Iya. Di Liga 1. Oke. Tim pelatih melihatnya baik. Dan selama ini untuk seorang gelandang STY masih melihat masih dia untuk bermain di Liga 1 yang bisa diambil. Dan dia selalu percaya kan pemain-pemain yang sudah dia pilih selalu akan mendapat kesempatan karena STY kan yakin dengan kemampuan seorang Rizky Kamboya. Terlepas orang bilang A, B, C tentang pemain ini, tapi buktinya STY tetap masih memakai dia. Dan dia selalu siap untuk membackup itu di babak kedua. Terlepas kita punya gelandang-gelandang yang bagus ya, ada Ivar, walaupun Ivar nggak main, ada Nathan, ada Tom Hai, tapi dia tetap disiapkan untuk bisa main. Paling tidak 10-15 menit mungkin akan disiapkan. Tapi kan ini akan berisiko, tentunya STY akan melihat ini lawan Jepang dan lawan Arab. Nggak sembarang pemain yang harus dimainkan. Tidak boleh main-main dalam pertandingan, tidak boleh eksperimen dalam pertandingan ini. Iya kan? Ini dia. Satu perkataan yang banyak juga dilontarkan sama netizen. STY nggak boleh lagi bereksperimen. Nggak boleh sembarangan memilih pemain, menukar-nukar pemain dan sebagainya dalam posisi bukan. Ya. Ini starting 11 terbaik yang harus dia pilih, yang harus dia mainkan ya. Kalau perlu 11-11 yang ada di lapangan pemain diaspora semua yang sudah sekarang resmi menjadi warga negara Indonesia, pemain keturunan kita. Kalau memang mereka itu siap, ya mereka semua. Atau plus kalau satu untuk dimainkan yang bermain di Liga 1 ya Rizky Ridho yang paling siap, yang menurut saya untuk bermain di garis belakang. Setuju. Ya kan? Kalau satu terwakili. Para netizen pun pasti setuju dengan ini. Dari semua pemain Liga 1 yang siap ya untuk bermain. Siap benar-benar berkompetisi melawan tim-tim elit Asia, Rizky Ridho. Dan dia akan tunjukkan itu di Piala Asia juga kan, di tim senior kan. Dan Indonesia ini kan lawan Jepang itu kan sudah terjadi pada bulan Januari yang lalu. Kan masih ingat kita kalah 3-1 dan kita kalah itu dengan 2 gol juga yang sebenarnya tidak perlu terjadi, gol bunuh diri kan. Iya, pada waktu itu Bung, ball position kita tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Ya, dan Jepang kita mungkin berpikir 70-30 enggak sampai sebegitu. Dan kita masih bisa mendapatkan gol balasan kan. Sandu Walsh bisa membuat gol. Dan mereka 1 gol murni aja yang mereka ciptakan. Selebihnya kan yang saya bilang tadi ada penalti di awal, Jordi membuat kesalahan, ada gol bunuh diri juga. Jadi saya pikir kita bisa. Jepang bermain dengan tim kekuatan yang penuh waktu saat itu. Penuh. Dan kita belum ada Jai, belum ada Martin Pas, belum ada Calvin Perdong, belum ada Tom Hai, belum ada Ragnar Oratmangun, ya. Belum ada Eliano, belum ada Miss Hilgers. Kalau mereka semua dalam kondisi terbaik main lawan Jepang, makanya kan berhitung. Moriyasu sebagai pelatih Jepang itu memperhitungkan benar. Bukan saja pemain-pemain yang saya sebut tadi, tapi bermain di tengah atmosfer yang kuat yang akan menekan mereka. GBK, kena angker ini. Gitu ya, pemain ke-12. Tapi kita tahu bahwa Jepang mau main home, mau main away. Bagus. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Peringkat 16 dunia, boy. Nggak sembarang. Terbaik dari Asia ini, pemain ini tim terbaik di Asia nih, yang berada di posisi ini. Betul. Dengan kemampuan mereka, ya kalau ada tim yang sudah pernah mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol, yang kuat dalam ball position, dan mereka lawan, ini tim kuat, boy. Jadi sebenarnya kita beruntung nanti melihat secara langsung ya. Para pendukung Merah Putih akan melihat bagaimana permainan Jepang, atraksi yang mereka wujudkan. Mereka orang Asia, yang secara fisik juga tidak jauh dengan kita. Tapi cara bermainnya patut kita contoh. Bermain Eropa semua. Kenapa mereka itu bagus? Karena 19 pemain mereka itu bermain di Eropa, Bo. Itu dia. Semua bermain dan di level di tier 1. Betul. Top semua. Nah 11-11 starting 11 yang akan dimainkan oleh Hajime Moriyasu adalah semua pemain yang akan bermain di Eropa. Termasuk penjaga gawang mereka Suzuki kan. Penjaga gawang Suzuki bermain di Parma. Jadi tapi kita harus sepakat nih, harus sadar bahwa mereka bisa bermain di Eropa karena kompetisi di Jepangnya bagus. Pembinaan usia dininya oke. Ya kan? Bagus. Mereka membuat konstruksi liganya baik itu berjenjang itu oke banget. Sehingga jadilah pemain-pemain yang kita sebut tadi. Dan pasaran pasti akan terbuka untuk mereka bermain di Eropa. Ketika Jelik itu kan buka, kemudian mereka secara profesional luar biasa kan, mereka mendatangkan pemain-pemain top-top semua boy saat itu untuk bisa mengangkat kompetisi mereka. Dan itu terlihat sekali semua pemain. Di samping mereka juga pemain-pemain muda mereka tuh banyak yang menimba ilmu ke Eropa, di antaranya ke Jerman banyak. Kalau era kita kan kita langsung ingat Hirotoshi Nakata, Nakata, Nakamura. Iya kan?
Betul. Nakamura spesialis kaki kirinya tuh. Banyak Nakata di Roma luar biasa. Iya. Banyak pemain Shinji semua. Ono banyak lah pemain-pemain mereka kan yang bagus-bagus. Ya, apalagi sekarang kan. Jadi saya pikir pembinaan yang bagus dan kemudian bagaimana mereka bisa menelurkan pemain-pemain hebat itu nih. Ya. Gak gampang untuk bermain di Eropa. Oke. Kembali ke timnas tadi, Bung. Depan tadi. Ya. Ya kan. Tadi dipanggil lagi Ramadan, ada hoki, Ramadan Sananta yang terutama bisa masuk. Kalau saya pikir ya di lini depan nomor 9 memang kita masih bermasalah ya, tetapi Rafael yang tetap akan menjadi prioritas utama bagi STY untuk bisa bermain dengan komposisi apapun yang dia mainkan, mau 3-4-3, mungkin 5-4-1 dan apapun itu, Rafael oke lah, apalagi kemarin dia bisa membuat gol di Brisbane Roar di Liga Australia dan dia akan tetap ada di depan. Tinggal kita tunggu siapa pendamping dia. Salah satu Ragnar sudah pastilah. Kalau bicara dengan itu Ragnar ada. Kemudian di kanan apakah Yakob yang posisi bagus atau Eliano? Karena kan Eliano masuk lagi. Saya pikir berikan kesempatan karena Eliano lebih suka dia didorong lebih ke depan. Dia tidak begitu enjoy ketika bermain di Bahrain menggantikan Sandi waktu itu dan dia bermain di bek kanan. Permainan dia tidak terlihat ketika itu. Mungkin karena dia punya dribbling bagus, akselerasi kecepatan bagus, dan passing juga bagus. Iya. Nah mungkin dari situ STY melihat karena dia tidak berkembang sehingga ke Cina dia tidak dimainkan kan. Dia tidak ada, bahkan di bench juga dia tidak ada. Alasannya STY bahwa taktikal yang ada saat itu. Nah banyak yang juga tidak menerima ini. Tapi sekarang ketika dipanggil lagi, semoga STY tidak memasang lagi di bek kanan karena sudah tersedia Sandy Walsh ada di sana. Dia akan bermain lebih dorong ke depan dan itu yang diinginkan oleh Eliano. Semoga STY bisa melihat ini dan menempatkan dia di sana bersama dengan Rafael di lini depan dan Ragnar. Nah, kita akan lihat kombinasi 3 pemain ini dengan 3-4-3-nya STY untuk bermain melawan Jepang termasuk melawan Arab. Ya, yang penting dikasih kesempatan dulu dia bermain. Itu yang diinginkan oleh Eliano. Gitu, boy. Witan dan Egy tetap, Bung ya. Masuk juga, tetap dipanggil. Ya. Witan dan Egy, Marcelino. Ya seharusnya kalau mereka dimainkan ya mereka all out lah. Ini di depan mendukung sendiri. Betul. Dan berharap banyak dari pertandingan pertama ini. Kalau babak kedua mungkin masih tersedia waktu untuk mereka ya mungkin STY masih akan memberikan kesempatan. Tapi tentunya sekali lagi harus berhitung cermat. STY benar-benar kalau pemain masih bagus, pergantian pemain itu harus dipikirkan baik. Ya, jangan asal memasukkan pemain di saat kita lagi bagus misalnya melawan Jepang, kemudian masih posisi yang enak, kita belum kebobolan atau posisi masih draw, jangan coba-coba lagi untuk menggantikan pemain sehingga akan bisa merubah ritme permainan tim nasional kita. Tetap mempertahankan di winning team itu. Ketika kita apalagi kalau kita tiba-tiba unggul melawan Jepang, kemudian ada perubahan yang dilakukan signifikan di babak kedua kan akan merusak permainan kita. Sebaiknya melihat dulu yang terbaik. Kalau memang itu yang mereka bagus ya pertahankan aja terus pemain-pemain yang ada, iya kan, melawan Jepang. Kalau kita ganti 2-3 pemain lagi ya bisa berubah cara bermain kita, gitu. Persoalan fisik saya pikir nggak ada masalah dengan pemain-pemain sekarang ini. Karena mereka sudah tertempa di kompetisi dan pelatih fisik timnas juga oke. Ya, mereka udah tahu kan mereka berkumpul. Tinggal taktik, tinggal bagaimana saja. STY aja, taktik dia, kemudian menurunkan starting 11 terbaik. Nah, itu yang kita bahas tadi kan, jangan lagi coba si A di sini, coba lagi si B di sini, nggak boleh. Saya pikir STY sudah mulai dari sekarang untuk melihat pemain-pemain mana yang dia pas. Dan ini jangan berubah, kalau ini bagus melawan Jepang, itu juga harus dibawa melawan Arab. Jangan lagi kalau misalnya kita dapat hasil positif melawan Jepang, kemudian lawan Arab, boy, berubah lagi. Ini yang berat, ini yang susah. Nah biasanya saya akan begitu, lawan Bahrain kita bagus, tapi ketika lawan Cina berubah tempat mana. Itu yang membuat kita, padahal ball position kita bagus, ya kan? Semoga saya bisa. Itu Bung, ketika kita terima line up, kaget semua. Kaget. Mestinya kan apa yang ada di Bahrain dibawa ke Cina dengan winning team. Kalau nggak salah ketum pun kaget. Iya, ketum kaget, semua kaget. Orang semua pesisik juga kaget. Kok begini? Berubah lagi taktik katanya. Makanya kita berharap lawan Jepang ini kita dapat hasil bagus ya. Seandainya ini semua Jepang kita tahu tim kuat, tapi kalau kita bisa draw katakan kan bagus. Jangan rubah lagi lawan Arab. Nanti lawan Arab ada 3-4 perubahan lagi kacau. Ya kan? Itu aja di bawah. Selama mereka bugar, tidak terkena akumulasi, itu saja. STY harus percaya dengan tim ini. Nah biasanya STY selalu begitu. Pindah ke satu pertandingan dia akan rubah. Semoga ini tidak. Dia akan banyak belajar dari apa yang terjadi di Cina. Karena kita harus sadar ya Bung ya, dibandingkan dengan tim seperti Arab Saudi, Jepang,
kita tidak punya kedalaman yang bagus banget ketimbang mereka. Sangat terbatas ya, di antara starting 11 dan yang ada di bench. Sehingga ketika kita terjadi pergantian, misalnya 3 pemain, itu agak menggoyahkan kalau tidak ada keseimbangan di dalam. Makanya kita perlu menjaga kedalaman pemain. Nah, itu yang membuat ketua umum atau PSSI sekarang getol untuk bisa menambah pemain ini. Nah, menambah pemain sehingga kita bisa jaga. Ini udah kesebar, udah muncul di mana-mana nama seorang Kevin Dix, Bung. Ya. Nyong Ambon juga satu ini. Bakar Besi. Nyong Ambon ya. Iya. Oke. Sejauh ini pasti kan Bung Ropan punya connect dengan Ketum lah ya. Sejauh ini apa yang sudah sejauh apa ini untuk Kevin Dix nih, Bung? Iya, konon kabarnya kan tanggal 7 ini dia diambil sumpah, dikebut untuk dia tersedia melawan, paling tidak lawan Arab Saudi. Seperti apa juga yang dikatakan oleh Sekjen PSSI, Pak Yunus Nusi ketika ada di DPR RI kan, bahwa dia akan coba untuk ke Arab Saudi. Tapi siapa tahu kalau dia cepat memang benar-benar dia selesai, semua berjalan dengan baik, lancar hari ini dan dia diambil sumpah, paspor dia keluar. Bukan tidak mungkin bermain lawan Jepang juga, kita berharap dia akan tampil. Pas kalau memang di lawan Jepang di saat match Hilgers yang masih 50-50, dia bermain di sana kan lebih oke. Ada Jai Isya sana kan, ada Rizky Ridho, entah dia mau pasangan dengan Rizky atau dengan Justin Hubner, Jordi, itu urusan STY. Tapi lebih enak orang bisa menunggu kalau dia memulai debut dia itu di GBK melawan Jepang. Tapi kan ada waktu tersedia memang melawan Arab yang dianggap karena waktunya itu masih panjang. Ini kan kadang-kadang PSSI ada percepatan yang membuat kejutan ya. Seperti Hilgers kemarin ambil sumpahnya di Brussels. Iya. Nah, untuk Kevin Dix terulang lagi di Copenhagen. Langsung kan jemput bola di sana. Nggak mungkin dia suruh ke sini lagi. Nggak mungkin Kevin Dix suruh ke sini. Jadi lebih bagus dia diambil sumpah di sana. Seperti yang dilakukan oleh Hilgers dan Eliano. Sehingga ketika itu ada, dia langsung didaftarkan. Karena pendaftaran itu kalau nggak tanggal 7 ke tanggal 8 dia terakhir. Untuk menghadapi pertandingan lawan Jepang dan dengan Arab Saudi. Jadi dia harus didaftarkan cepat karena paspor yang dibutuhkan. Soal alih federasi kan menyusul 1 hari 2 hari itu masuk. Tapi paspor ini kan penting untuk menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia setelah diambil sumpah. Nah itu yang saya berharap kalau lawan Jepang ini oke. Ya, tapi lawan Arab aja udah bagus lah. Udah mantap lah saya pikir ya. Debut dia juga ingin bermain boy di Senayan. Pertanyaannya, Bung. Ini keistimewaan Kevin Dix. Mungkin kita sudah lihat, netizen juga sudah lihat di YouTube bagaimana pergerakan, akselerasi, bagaimana dia sebagai back, interceptnya, duel udaranya. Gimana, Bung? Oke, kemarin dia mencetak gol bersama dengan Copenhagen dan dia bermain di beberapa posisi. Itu yang diinginkan oleh STY kan. Bermain di berbagai posisi. Dia di posisi sebelah kiri, Bung. Kanan dia kalau bisa bermain bisa di kanan. Oh, di kanan. Dia bisa di kanan, ya, karena dia bisa di kanan. Tapi lebih bagus kalau bermain di back tengah. Karena itu yang dijalankan selama ini. Bisa juga didorong sebagai gelandang bertahan. Jika kuota di sana tidak ada sama sekali. Tapi kita kan masih punya Tom Hai, masih punya Nathan Cho. Bahkan Justin Hubner bisa didorong sebagai gelandang bertahan seperti yang dicoba STY di U23 di Qatar. Nah, dia bisa bermain di back tengah, itu bagus ketersediaan. Jadi kita itu udah mewah sebenarnya untuk lini belakang kita. Betul. Super mewah. Sudah bagus lini belakang kita. Ya tinggal kita memikirkan gelandang dan terutama nomor 9 penyerang di depan ini yang harus dipikirkan. Melawan Jepang tentu pertahanan kita harus itu super kuat, Bung. Kuat. Harus benar-benar. Harus super kuat. Iya. Ya kan? Apa yang Bung bayangkan kalau Hilgers siap, Kevin Dix juga percepatan dia untuk bermain lawan Jepang juga oke. Ada Hubner, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho. Untuk komposisinya seperti apa? Untuk lawan Jepang, Jepang. Kalau seperti yang Boy bilang tadi, itu yang terjadi. Hilgers benar-benar siap benar, kemudian percepatan dari Kevin Dix oke. Saya pikir kita punya kedalaman yang bagus, keseimbangan untuk lini belakang ya kita lihat. Bahwa ada di bench dan itu bagus yang ada di starting 11. Karena kita punya Jai Ises, punya Kevin Dix dan punya Mats Hilgers. Ini kuat. FC20, Venezia dan Copenhagen. Yang bermain di. Jadi Bung Ropan membayangkan ketiga ini pemainnya starter. Iya, benar kan? Bermain di tier 1 di masing-masing negara. Copenhagen ada di Denmark, FC20 di Eredivisie dan 1 di Serie A. Dan itu bagus. Kita bisa melihat kan. Di kiri ada Verdong, di kanan Sandy Walsh. Verdong dan Sandy Walsh. Ya kan? Wow. Semua bermain di Liga 1 semua. Jadi enak. Itu bisa kita lihat. Kalau Martin Price tidak tergantikan. Martin Price. Jadi kita bagus. Melawan Jepang dengan kemampuan lini serang mereka yang oke.
Iya. Minamino akan berada di kanan, dan kita tahu sekarang bagaimana Monaco. Monaco di UCL kan lagi top, lagi bagus, bersaing di atas. Kemudian dengan Kaoru Mitoma yang ada di kiri, di Brighton kita bisa tahu. Ini pemain termahal yang ada di Jepang, Mitoma. Iya, betul. Banyak diincar klub-klub besar. Jadi mereka akan punya dua flank yang kuat dengan Minamino yang akan bermain di sana bersama dengan Mitoma kan. Kemudian Kamada yang berada di depan atau Ueda nggak bisa bermain dah. Oke dah, cedera. Tapi mereka masih punya Takefusa Kubo. Ya, masih punya Kamada. Jadi saya pikir kuat. Nah, kita punya belakang yang top. Ini akan berpikir mereka. Nggak sembarang. Bung Ropan membayangkan seperti apa kita lawan Jepang. Apakah kita meladeni Jepang bermain terbuka atau kita menunggu memanfaatkan counter attack, transisi? Kalau kita meladeni mereka dengan Jepang memancing bermain terbuka, kita nggak bisa lawan mereka. Iya, saya juga itu yang terjadi di Bahrain dan itu yang terjadi di Arab. Arab coba untuk bermain terbuka, dimakan sama Jepang. Bahrain coba bermain terbuka untuk menekan mereka, dimakan dengan 5 gol sama Jepang. Iya. Itu yang tidak boleh. Kita tahu kan kemampuan kita. Karena mereka ini kan saya bilang bermain di tier yang nomor 1 di klub-klub besar. Yes. Ada yang bermain di Liverpool, ada yang bermain di Arsenal, kita semua kan ya, pemain-pemain ini di Brighton. Jadi kita menunggu aja, bukan kita parkir bus, tetapi kita menunggu mereka untuk counter attack. Itu paling efektif buat kita. Atau STY tidak dengan 3-4-3, dia bermain mungkin dengan 5-4-1, meninggalkan Rafael, menarik Ragnar ke belakang bersama dengan Eliano. Kemudian Sandy Walsh akan tetap ada di kanan bersama dengan Verdong. Ini kan akan 5 kelihatan kan. Kemudian kita bisa menyerang dari sisi flank, itu bagus. Karena kenapa Sandy tidak boleh terlalu terpancing maju ke depan bersama dengan Verdong, Boy? Mereka harus mengawasi Minamino dan Mitoma. Belum lagi fullback mereka juga aktif. Kalau Tomiyasu fit, Tomiyasu bagus, Arsenal kan. Jadi saya pikir, Boy, kita harus bisa meredam dua ini, Minamino dan juga dengan Mitoma ini. Sekuat ini karena kita ada di posisi Sandy dan ada di posisi Verdong. Kalau ini bagus, mereka tidak akan banyak berkembang. Tidak akan bola-bola crossing untuk sampai ke tengah. Betul. Asal dimatikan dua ini. Nah, itu tugas dari Sandy. Nah, ini yang menarik pertarungan antara Tom Hai. Tom Hai kira-kira akan berduet dengan Nathan ya? Kemungkinan Nathan pasti. Ya. Ivar kan nggak bisa main. Dan Jepang punya, Bung, ini saya pengen nonton banget ini. Hidemasa Morita. Pemain bagus. Sporting kemarin. Hajar City kayak begitu. Ya kan? Lalu duetnya sama Wataru Endo, Liverpool. Ini kaptennya. Ini saya nggak bisa ngebayangin, Bung. Morita. Bagaimana Tom Hai, Nathan atau siapapun yang ada mendampingi Tom Hai berduel dengan duet ini, Bung. Apa yang Bung bayangkan? Iya, secara kualitas kita tahu bersama kan. Wataru Endo, dua klub besar dengan Morita. Tapi makanya saya bilang kalau bermain dengan 4-5-1 ini akan jauh lebih bagus. Ya, kita tidak terlalu bermain terbuka dengan mereka. Kita main lebih mempersempit di tengah itu. Karena mereka kuat di tengah kan. Nah, makanya sangat kuat di tengah. Makanya kalau Eliano sedikit ke belakang, kemudian dengan Ragnar agak ke belakang untuk mendampingi Nathan dan Tom Hai, kan bagus meninggalkan seorang Rafael. Nah, berarti Verdong dan Sandy Walsh akan menjaga di sisi kanan kiri. Karena kita punya 3 back tadi itu kan. Betul. Jadi kita akan sangat Verdong kuat. harus benar-benar fight. Pasti akan kerja keras. Karena kekuatan inti Jepang itu ada di situ, Boy. Lihat aja permainan mereka melawan Perhatikan Cina. waktu lawan Bahrain lawan Cina waktu pertama. Bahrain mereka menang 5 gol ya? 5. 3 atau 4 gol selalu dari flank. Semua kekuatan muncul dari flank. Lawan Cina juga begitu. Lawan Arab juga begitu. Dan STY pasti tahu ini. Harus bisa melihat kan cara mereka bermain. Dan selalu bola ada di Mitoma. Lihat aja, pasti Mitoma akan pegang bola. Ketika Endo dapat bola akan kirim ke Mitoma atau kirim ke Minamino. Itu kunci mereka. Karena mereka akan membongkar, punya kecepatan, skill mereka bagus. Jadi kita akan melihat itu. Iya. Antitesisnya Jepang ini pasti STY udah punya, Bung. Iya. Cara menghadapi ini ya. Biar aja mereka dalam ball position, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kita kunci dari situ yang saya bilang tadi dengan gelandang kita bisa bekerja, kita mesti bekerja keras. Lawan Jepang tuh harus kerja keras semua pemain. 90 menit, Bung. 90 plus sekian menit konsentrasi penuh. Karena Jepang juga ingin menang pasti. Karena mereka menang melawan Indonesia aman mereka, Boy. 13 poin, lari sendiri di atas. Betul. Tapi kalau kita bisa membuat kejutan, kita bisa menang, katakan walaupun ini sulit orang bisa katakan, wah bagus kita dah. Di atas di peringkat kedua. Atau paling tidak kita draw aja. Kan draw itu sudah sensasional, sudah luar biasa. Ya kan? Betul. Yang lain disikat. Iya kan? Semua. Cuma Australia bisa menahan mereka. 15 gol
Para netizen tahu nih, 15 gol mereka memasukkan hanya kemasukan itu pun gol bunuh diri. Iya. Iya itu kan? menunjukkan. Jadi betapa kuat lini serang mereka dan juga kedalaman dalam bertahan. Mereka mau pasang 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1. Iya. Semua pemain stoknya baik yang itu utama maupun kedalaman sama. Lengkap mereka. Itu saya bilang 19 pemain mereka itu bermain di Eropa. Jadi itu tinggal tunggu siapapun yang dimainkan sudah enak pelatihnya. Tetapi ya bersyukurlah kita bahwa kita sudah pernah melihat cara bermain mereka. Dan mereka tidak anggap enteng kita. Oh iya, mereka sudah lihat di Qatar kan lawan kita bagaimana. Sekarang dengan tambahan pemain-pemain bagus yang kita sebut tadi, mereka akan berpikir. Oke, Bung. Ya. Jadi Kevin Dix sedang diusahakan. Diusahakan. Semua pemain kita harapkan Hilgers sembuh, cepat sembuh. Eliano motivasi kembali. Ya, betul. Pemain-pemain Liga 1 juga jangan berkecil hati, siap lahir batin. Betul. Ya kan? Walaupun duduk di bangku cadangan, tetap mensupport. Suasana tim harus benar-benar terjaga nih, Bung. Kita berharap ruang ganti harus sejuk. Dan yang terpenting STY tidak melakukan eksperimen. Ya, itu yang kita harapkan. Benar-benar berpikir keras. Ya. Starter siapa-siapa yang akan bermain. Saya pikir dia akan melakukan yang terbaik, Boy, karena sudah ada evaluasi dengan ketua umum kan. Udah bisa, iya. Oke, Bung Ropan. Ya. Minggu depan nanti kita bahas lebih dalam lagi mengenai dua tim ini, terutama Jepang ya. Indonesia ya, terutama Jepang ya. Sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Jangan lupa subscribe dan beri komentar apa yang Anda pikirkan melalui perbincangan kita. Siap. Sampai jumpa minggu depan.